Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allah. Allah itu ada. Wala syai'a ma'ah. Di saat awal ya, di saat Allah ada, maka semua makhluk belum ada. Sekarang Bang Dik, Allah masih sendiri atau udah berdua? Masih sendiri. Masih sendiri. Jadi Allah itu menyebut dirinya Ahad. Lalu ada nama lain dari Ahad itu yaitu Al-Fard. Bukan mobil Alphard, Bang. Al-Fard itu yang maha sendiri. Yang maha sendiri. Itu Al-Fard. Kalau Ahad yang maha tunggal, yang maha esa. Kalau Al-Wahid yang maha pertama, segala sesuatunya pertama dia. Allah dulu, sekarang, nanti, itu wujudnya berubah atau sama saja? Tetap kekal. Gimana? Allah dulu, Allah kini, sekarang, Allah nanti sama apa berubah? Sama. Yang berubah siapa? Kita. Makhluk. Kita. Jadi salah satu sifat utama dari makhluk adalah berbeda, berubah. Banding lahir-lahir segini apa kecil? Kurus Buya, atletis. Kurus ya. Terjadi perubahan toh. Nah, perubahan itu pertanda makhluk. Maka ada kaidah kullu mutaghayyir makhluk. Segala sesuatu yang berubah-ubah disebut makhluk. Bang Dik berubah, maka Bang Dik itu makhluk dicipta. Allah laisa bimutaghayyir, Allah tidak pernah dulu, sekarang, nanti Allah sama aja. Karena dia tidak pernah berubah, maka dia tidak dicipta. Justru dialah yang mencipta perubahan itu. Gimana, nyambung? Nyambung. Jadi sekarang Allah bersama sorga, bersama kita, atau bersama dirinya sendiri? Bersama semuanya. Hah? Berarti ada yang lain dong selain Allah? Enggak. Dia beserta semuanya. Semuanya itu siapa? Ciptaannya. Berarti ada ciptaan bersama Allah. Ngaji tauhid nih Bang Dik. Coba bacakan, Allah adalah Allah, wala syai'a ma'ah, dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Terus wahwal an, sekarang dia ala ma'alaihikan, sebagaimana dulu sendiri, sekarang masih sendiri. Jadi dia nggak pernah berubah. Nggak nyambung nih? Udah connect belum? Iya, nyambung, cuma Masih berat. yang bersama dia kan yang maha hidup. Jadi yang hidup kan pasti gak ada jarak sama dia. Bang Dik ini bersama Allah maksudnya, wujudnya. Ya, emang level gitu. Nah ini dia. Bang Dik dulu pernah ada apa pernah tiada? Pernah tiada. Khalaqtuka wa lam takun syai'a. Al-Quran. Allah berkalam kepada Adam, wahai Adam, aku ciptakan engkau, dulu kamu tiada. Wa lam takun syai'a. Kau dulu belum ada. Apa sisi kemakhlukannya belum ada? Nah, kita ini dicipta, innama amruhu, hanyalah amruhu, urusannya, perintahnya. Idza arada syai'an, jika dia menghendaki sesuatu, syai'an, sesuatu, ayyakula lahu, maka dia berkata kepada sesuatu itu, kun fayakun. Tapi syai'an itu siapa? Jadi sebelum Allah mencipta, itu sudah ada yang tidak dicipta, tapi Allah berkalam kepadanya. Ngeri gak tuh? Nah ini kalau dibuka agak bahaya ya. Kalau dibuka agak bahaya, takut salah paham ya. Allah sekarang sama gak dengan dulu? Sama.
Kalau dulu Allah sendiri, sekarang Allah sendiri. Terus kita ini apa? Apakah membersamainya? Jadi terus apa makna innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang-orang yang Sabar. Sabar itu maksudnya apa? Bersama wujudnya atau membersamai rahmatnya? Rahmat ya berarti. Allah melimpahi rahmat untuk orang sabar, atau Allah wujud lalu wujudnya bersama orang-orang sabar? Itu yang benar yang mana? Ini seni mentafsir ini ya. Jadi orang mentafsir nggak belajar akidah, sesat mereka langsung. Itulah kejadian orang yang kemudian memakhlukkan sifat Allah. Jadi dia nggak sadar, dia berbicara Allah tapi yang diceritakan kemakhlukan, ya, bukan sifat Allah itu sendiri. Allah sempurna atau belum sempurna? Sempurna. Kalau yang sempurna dia tidak berubah. Yang berubah itu makhluk. Maka jika Allah mencipta makhluk, wujud Allah bertambah nggak? Enggak. Kalau menciptakan makhluk, dia bertambah nggak? Enggak, tetap. Nah, pertanyaan keduanya, adakah wujud lain bersama Allah? Wujud lain bersama Allah. Bingung dia. Ya. Sebentar Bu ya, izin bertanya Bu ya. Oke, kamu nanya. Begitu banyak sebenarnya sikap-sikap yang indah-indah, tapi kenapa Allah bersama dengan orang yang sabar? Terus apa hubungannya sabar as-sabur diletakkan di 99 namanya yang terakhir? Dulu, pertanyaan akidahnya belum beres. Ya itu dia tadi, Buya udah mau langsung aja. Itu tadi saya juga nyangkut di situ. Kenapa Allah bersama dengan orang yang sabar? Untuk apa Allah mau merlu orang sabar? Emang sebelum orang itu sabar, Allah nggak bersama mereka? Gimana? Sebelum orang itu sabar, Allah nggak bersama orang sabar. Terus yang dimaksud innallaha ma'as sabirin itu maksudnya apa? Rasa bersama Allah itu akan muncul kalau orang diuji dan dia sabar, itu maksudnya. Rasa bersama Allah itu akan muncul apabila seseorang diuji dan dia merasa dirinya tiada apa-apa. Kalau orang merasa dirinya tiada apa-apa, barulah rasa Allah ada itu zahir dalam dirinya. Karena yang maha zahir, maha nyata hanya Allah. Gimana? Oke nggak? Oke banget. Jadi Allah itu selalu sendiri. Wujudnya hanya ada wujud dia. Selain wujudnya, itu dia yang ciptakan dan itu tidak layak disandingkan bersama wujud Allah SWT. Paham maksudnya? Jadi wujud Allah itu enggak layak dibandingkan dengan kita ini. Wujud kita ini dari tiada menjadi ada. Wujud kita semua diciptakan dengan kudrat dan iradat Allah dan hembusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua. Kudrat iradat, kun. Yang kedua, Allah menghembuskan nafakhtu fihi min ruhi, sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Orang diuji, lalu dia akan merasa tidak berdaya. Disitulah dia merasa dirinya tiada. Baru zahirlah Allah yang maha ada. Tapi masalahnya, jika ada orang diuji, nggak merasakan adanya Allah, Allah tetap ada atau menjadi tidak ada? Sebelum dia diuji, Allah ada nggak? Sebelum diuji, orangnya itu sudah dibersamai Allah belum? Masalahnya dia tidak merasa. Pilih Bang Dik, merasakan Allah dengan ujian atau merasakan Allah dengan anugerah? Pilih mana? Yang biasanya sih merasakan Allah dengan ujian. Ya udah, kamu dapat ujian aja. Jangan, bukan gitu maksudnya. Pilih mana? Merasakan Allah itu anugerah. Saat diuji atau diberi anugerah? Anugerah. Nggak salah lagi. Iya nggak apa-apa sih.
Udah bener itu. Anugerah. Cuma kan suka-suka Allah. Allah mau ngasih atau Allah mau menguji. Nah, ini kata kunci. Fil man'i ata wa fil ata man'un. Dalam Allah menguji itu ada pemberian, di dalam Allah memberi ada ujian. Maka setiap ujian ada pemberian, setiap pemberian ada ujian. Tergantung husnuzon atau tidak. Tergantung dia kenal Allah atau tidak. Kalau dia kenal Allah, ujian itu mendidik nafsiahnya, menganugerahi ruhaninya. Karena rohani itu tidak pernah diuji. Rohani itu selalu naik. Ruh itu nggak perlu diuji karena dia nggak perlu diapa-apain sudah. Yang perlu diuji itu jiwa, nafs. Makanya jiwa bertingkat-tingkat sampai kemudian pada nafs mutmainah itu masih diuji lagi. Ya, tenang doang belum cukup. Dia sudah ridho belum? Ya, ridho itu sama aja, diberi nggak diberi dia tetap bersama Allah. Diberi nggak diberi dia tetap merasa cinta kepada Allahnya nggak berkurang, bahagianya kepada Allah nggak berkurang. Udah begitu belum? Pengennya senang doang ya, pengennya diberi doang ya. Padahal setiap pemberian ada ujian, setiap ujian. Namun orang berbicara ini dalam konteks biasanya beban. Kita berbicara hikam konteksnya adalah cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang gak diuji kekasih Bang Dik? Senang, malah kita gemes kita sama dia. Nah, kalau orang memandang Allah itu sumber cinta, maka baik dia diuji ataupun dianugerahi, bagi dia sama aja. Dua-duanya bikin gemes. Jadi ke Allah itu asik, nggak tegang-tegang amat ya. Ini kok beragama tegang semua. Ini wajahnya belajar hikam udah tegang semua nih. Karena antum didoktrin dulu belajar hikam tuh tegang kali ya. Kalau belajar hikam, sholat sebelum zuhur setengah jam udah di masjid gitu. Saya digituin sama teman, lo ngaji hikam setengah jam sebelum zuhur udah ke masjid. Lah urusannya apa? Nggak ada urusan itu. Kalau nggak ngaji hikam terus nggak ke masjid. Nah, itu cara orang ngejek ngaji hikam tuh. Tapi hati-hati. Hikmah itu ilmu Allah. Yang nggak senang ilmu Allah ya musuh Allah. Ya na'udzubillah min dalik. Ini akidah yang harus kita tanam. Jadi ini kalimat muncul dari seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Abu Musa al-Asy'ari. Itu grup dia, kelompok Bani Asy'ari dari Yaman. Datang ke Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Allah itu dulu gimana? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan penggalan kalimat pertama, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah pernah ada tanpa sesuatu pun bersamanya. Maka dia sekarang ada, selain Allah juga tetap tiada. Jadi wujud kita ini jika dipandang dari kacamata kudrat iradat Allah, kita disebut makhluk. Tapi jika dipandang dari sisi wujudnya Allah, wujud kita tiada. Paham maksudnya? Jadi kita itu baru ada jika dipandang dengan dua sifat, kudrat, iradat. Berarti kita ini apanya Allah? Objek kudrat, iradat Allah. Kudrat kekuasaan, iradat kehendak. Maka sebenarnya Bang Dik ini dan kita semua, mulai dari darahnya, dagingnya, tulangnya adalah kudrat, iradat Allah lah yang mengalir di situ. Jadi yang ada di sisi Allah itu cuma kudrat iradatnya, bukan Bang Dik sebagai wujud. Jadi kita ini kalau datang ke Allah nggak bisa pakai wujud ini. Mesti datang dengan sifat yang dia ciptakan dengan kita. Menikah. Orang menikah emang bisa datang ke Allah? Nggak bisa. Nikah itu wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah sifat dari nama Al-Wadud, Maha Pengibah.
Rahmah nama sifat daripada Rahman dan Rahim. Maka orang bisa datang ke Allah dengan keluarganya jika dia datang dengan dua sifat ini, mawaddah, rahmah. Kalau nggak bisa. Ya, mesti habis cinta ego kita ke diri, yang nyata itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuh nggak mungkin cinta kalau nggak dengan cinta mawaddah warahmah Allah. Ya, maka semua lagu-lagu cinta itu menjadi hambar kalau nggak menyebut bahwa dari mawaddah dan rahmah Allah lah itu muncul. Wa kullu mawaddatin wa rahmatin, ya, setiap mawaddah dan rahmah itu abadi. Karena mawaddah rahmah sifat azaliyah, maka dia abadi. Semua cinta yang tidak dengan mawaddah, tidak dengan rahmah, jangankan sampai akhirat, di dunia aja habis. Ya, di dunia aja habis. Kita ulangi. Yang kekal itu siapa? Allah. Dulu Allah ada, sekarang Allah ada dan tidak nanti juga Allah ada. Maka supaya kita ini terkoneksi kepada Allah, jangan pernah merasa ada di sisi Allah. Paham maksudnya? Maka kalau sholat, jangan merasa sholat kita itu kita yang sholat, tapi anggaplah itu anugerah dari Allah. Kalau sholat makomnya mesti la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada yang ruku, tiada yang sujud kecuali dengan kudrat iradat Allah. Inilah yang berpulangnya sifatnya kepada yang punya sifat. Itu yang disebut ibadah. Inna lillahi. Saya punya guru, dia kalau mau sholat dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lagi guru kalau mau sholat baca la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi guru baca innani anallahu la ilaha illa ana. Ada yang baca wallahu alladzi la ilaha illahu. Ada yang baca qul a'udzu bifalaq min nas. Itu cuma metode. Yang penting itu bukan bacaan. Yang penting itu paham dan rasa saat membaca. Ya, kan macam-macam tuh ya. Imam kalau mau takbir bismillahirrahmanirrahim sampai baca ayat kursi dulu. Kelamaan itu kalau mau sholat sendiri baca ayat kursi. Mau cari khusyuk pakai ayat kursi. Ayat kursi itu tidak bekerja kalau sudah masuk ke badan. Dia hanya bekerja di rumah. Kita baca di setempat, maka tempat itu enggak dimasuki oleh syaitan. Tapi syaitan itu bisa mengalir dan sembunyi di pembuluh darah. Maka caranya cuma satu. Sumber pembuluh darah di mana? Di ajar jantungnya, disebut nama Allah, nanti kebakar semua syaitan di tubuhnya. Ya, baru bisa. Jadi kalau antum cuma zikir-zikir bismillahirrahmanirrahim, saya sudah ruqyah, saya sudah ini, udah hafal ayat kok masih bisa kesurupan, ya wajar. Karena zikirnya belum dari darahnya. Ya. Maka ada zikir darah, Bang Dik. Itu zikir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau ruku sujud mengatakan, ya Allah, sujud kepada Engkau, darahku, dagingku, tulangku, sumsumku, persendianku. Itu Sayyidina Ali. Kalau bahasa Arabnya agak ribet. Sajadalah ke dami wa izami wa lahmi. Ya, banyak Bang Dik. Coba dia ulang kembali. Bingung kan? Baik. Gitu Bang Dik ya. Oke? Belum oke. Jadi nama-nama Allah dalam asmanya itu adalah kurikulum untuk kita berjumpa dengan Allah, termasuk mawadah dan rahmah itu, wadud itu, asma itu. Nama itu kurikulum untuk jumpa. Kita berjumpa karena kita menyipati namanya itu. Nama dan yang punya nama emang gak pisah. Maka kalau sebut namanya akan jumpa yang punya nama. Gitu Bang. Udah bener itu. Jadi nama itu fasilitas, wasilah jumpa dengan yang punya nama. Namun mesti kenal siapa yang punya nama, supaya nanti jika yang punya nama menampakkan atau menyatakan dirinya, jangan nyebut nama lagi.
Nama itu disebut hanya saat belum terasa perjumpaan. Kalau sudah jumpa, maka namanya diganti. Bukan nama-nama yang biasa, ya Allah, itu berarti belum jumpa itu. Nah, jadi gimana tuh? Kalau udah jumpa, Bang Dik kalau sebelum jumpa, kita nih menyebut Ar-Razi. Kalau udah jumpa berani nyebut Ar-Razi. Kesurupan kali. Ya, kalau udah jumpa, pandang aja. Pandang, bicara, ngobrol. Jadi kalau sudah jumpa yang punya nama, pandanglah dia. Memandang yang punya nama itu yang paling mahal. Itu yang disebut musyahadah. Memandang yang punya nama. Kapan kita diizinkan memandang punya nama? Kalau yang punya nama izin. Sebenarnya dia selalu menyatakan dirinya. Tapi siapa yang diizinkannya? Ketika seseorang membuang keakuannya, ya, membuang kediriannya, maka wajarlah kalimat yang ada di Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Jadi kalau masih ada kita bersama dia, ada ibadah kita, apalagi antum ngomong gini, saya sudah zikir, sudah sholat dengan jihkam, kok rezeki gini-gini aja gitu. Yang ngomong begitu tuh Allah nggak terima itu. Keren. Ya, nggak diterima tuh orang begitu. Berarti dia ngerasa so penting di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati-hati. Allahumma firlana.